Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Analisis data selanjutnya ketika kita melakukan riset setelah tahu bahwa alat pengumpul data penelitian kita itu valid, maka selanjutnya adalah kita lakukan uji hipotesis. Di uji hipotesis ini kita dahului dengan uji persyaratan data atau asumsi klasik gitu ya. Ada beberapa poin yang perlu Anda perhatikan ketika diuji asumsi klasik, yaitu yang pertama adalah uji normalitas. Yang kedua adalah uji homogenitas. Yang ketiga adalah uji linearitas. Oke, saya sampaikan yang pertama. Uji normalitas itu adalah apakah sampel yang kita teliti itu berdistribusi normal atau tidak. Saya jelaskan di sini. Ketika data itu berdistribusi normal gitu ya, itu gambarnya seperti ini. Jadi nilai MEA-nya itu ada di tengah, kemudian rata-rata kemampuan siswa kita, karena kita ruang lingkupnya adalah tentang penelitian pendidikan, pengukuran itu ditargetkan kepada kemampuan peserta didik. Nah, ini adalah kemampuan peserta didiknya itu memiliki rata-rata yang ya samalah. Nah, memiliki rata-rata yang misalkan ini rata-ratanya 75. Dia mendapatkan nilai di atas 75, misalkan 76, 78, yang di bawahnya adalah nilai 74, 73 gitu. Tapi memiliki yang ini disebut dengan distribusi normal. Ya, distribusi normal persyaratan ketika kita lakukan data penelitian itu harus yang seperti ini. Bagaimana ketika punya data yang seperti ini? Yang pertama ini juling ya. Ini X-bar-nya ada di tengah-tengah, tetapi kemampuan orangnya ini adalah di atas rata-rata. Kalau kita memiliki data yang seperti ini dengan kemampuan di atas rata-rata, itu sudah bisa menghipotesiskan, sudah bisa mengasumsikan. Ketika kita lakukan penelitian itu ya, kita sudah bisa menghipotesiskan bahwa nanti akan berhasil karena kemampuan siswanya di atas rata-rata, gitu ya. Tapi sebaliknya, ketika punya data yang seperti ini, ya julingnya ke kiri, maka ini adalah kemampuan peserta didiknya adalah rendah. Kalau kemampuan peserta didiknya rendah, itu kita bisa mengasumsikan bahwa ketika kita lakukan penelitian sudah bisa menghipotesiskan mungkin saja tidak berhasil karena kemampuan anak-anaknya di bawah rata-rata. Nah, dua gambar ini itu tidak memenuhi syarat ketika kita lakukan uji parametris, ya, karena sudah bisa menghipotesiskan terlebih dahulu. Ya, ngapain kita lakukan riset? Karena kita sudah bisa menghipotesiskan. Tapi kalau punya yang seperti ini tadi ya, punya data yang seperti ini, distribusinya normal, maka kita tidak tahu kemampuan yang tingginya yang mana, rendahnya yang mana, tapi satu kelompok itu memiliki kemampuan yang sama, ya, distribusinya normal. Oke, yang kedua adalah homogen. Homogen itu identik atau sama. Nah, maksudnya di sini adalah subjek penelitian Anda itu memiliki kemampuan yang sama. Jadi tidak ada yang terlalu tinggi dan tidak ada yang terlalu rendah. Karena ketika kita memiliki temuan data yang sangat tinggi, misalkan satu siswa sangat tinggi atau sebaliknya satu siswa yang sangat rendah, maka itu akan mempengaruhi keberhasilan data diolah data penelitian gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah linearitas. Nah, linearitas ini digunakan ketika kita lakukan penelitian yang uji hipotesisnya menggunakan analisis regresi, maka harus linear antara variabel X dan Y-nya gitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya bagaimana cara melakukan uji hipotesis atau asumsi klasik di normalitas, homogenitas, dan linearitas, maka bisa dilihat video berikut ini. Oke, kita lanjutkan untuk analisis data uji asumsi klasik ini. Uji asumsi ini untuk mengetahui apakah data-data kita itu memenuhi persyaratan untuk uji analisis parametris, yakni diuji normalitas, kemudian uji linearitas, dan juga uji homogenitas. Nah,
uji normalitas itu untuk mengetahui apakah data itu berdistribusi normal ataukah tidak. Nah, distribusi normal itu bisa digambarkan dengan kurva X dan Y, di mana nanti ada tepat bahwa data itu normal itu berada di tengah-tengah gitu ya. Oke. Kita gunakan data ini. Nah, misalkan ada satu kasus gitu ya, kasusnya adalah analisis pengaruh dari intensitas kecerdasan emosional dan juga terhadap prestasi bahasa Inggris, apakah ada pengaruhnya gitu. Jadi dari ketiga data ini kita lakukan uji normalitasnya dulu. Oke ya, kita copy dulu, di situ kita buka di SPSS, file new data untuk input data baru ya. File new data, kemudian ini tadi kita pastekan di sini ya, di data view. Oke. Nah, yang satu ini adalah intensitas belajar, kemudian yang ini adalah EQ, ini adalah prestasi. Oke. Bentar. EQ, yang ini emosional gitu ya. Yang ini adalah prestasi. Oke. Desimalnya saya nolkan. Nah, seperti ini kita klik analyze untuk di normalitas ya, non parametric test, legacy dialog. Oke, kita pilih one sample KS ya. Semua variabel ini kita masukkan. Nah, test distributionnya kita klik yang normal, kemudian kita oke ya. Nah, oke, yang kita baca itu adalah di asymptote to toiletnya ya. Nah, saya buat di sini untuk uji asumsi klasik. Nah, asumsi klasik itu dikatakan normal apabila ya hasil dari kita lihat di asymptotnya, ini asymptote to toiletnya. Nah, kita asymptote to toiletnya ya. Nah, jika itu nilainya, nah ini nilainya adalah 797, 0,797, kita bandingkan. Nah, jika ini itu lebih besar dari 0,05 gitu ya, nah, kita bandingkan sama 0,05. Nah, ini lebih besar atau lebih kecil? Kalau itu lebih besar, ini kan pasti lebih besar ya. Kalau lebih besar maka keterangannya adalah normal gitu ya. Nah, ini asymptotic to toiletnya sekian, lebih besar dari 0,05 maka dikatakan normal gitu. Begitu juga nanti Anda menyimpulkan pakai emosional juga, data di prestasi juga, ini semuanya alhamdulillah normal ya. Jadi bisa dilanjut untuk uji parametrisnya.